Kepabeanan impor. Pengertian impor artinya adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Suatu barang dianggap sebagai barang impor bila mana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean. Itu artinya bahwa ketika kapal atau pesawat udara yang membawa barang-barang niaga telah melewati batas daerah pabean. Berdasarkan konsep kewajiban pabeanan terhadap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, terutang bea masuk. Subjek penerima barang tersebut disebut sebagai importir. Namun, bukan berarti bahwa setiap barang impor yang terutang bea masuk harus melunasi kewajiban pembayaran bea masuk. Kewajiban pembayaran bea masuk didasarkan atas tujuan pemasukan barang impor. Ada beberapa tujuan pemasukan barang ke impor ke dalam daerah pabean Indonesia, yaitu: yang pertama, barang impor yang dimasukkan untuk dipakai. Masukkan ke dalam daerah pabean untuk dipakai mengandung makna bahwa tujuan importisasi barang adalah untuk dimiliki, dikuasai, ataupun digunakan oleh orang yang berdomisili di daerah pabean. Yang kedua, barang impor dimasukkan untuk tujuan sementara waktu atau impor sementara. Masukkan barang impor yang dimaksudkan hanya sementara waktu di daerah pabean untuk selanjutnya diekspor kembali. Karakteristik impor sementara berbeda dengan impor yang dipakai. Yang ketiga, barang impor yang dimasukkan untuk dikeluarkan kembali keluar daerah pabean tanpa dibongkar dari sarana pengangkutannya atau pengangkutan terus. Perlakuan terhadap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanan dimungkinkan diberikan skema fasilitas fiskal kepabeanan. Keempat, barang impor yang dimasukkan untuk dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean dengan dibongkar terlebih dahulu dan ditempatkan di daerah penimbunan sementara atau pengangkutan lanjut. Konsep pengangkutan lanjut atas barang impor terjadi karena rute sarana pengangkut harus singgah di pelabuhan dalam daerah pabean Indonesia. Yang kelima, barang impor yang dimasukkan dengan mendapat fasilitas fiskal kepabeanan. Barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean untuk tujuan dikeluarkan lagi keluar daerah pabean terjadi karena rute sarana pengangkut harus singgah di pelabuhan dalam daerah pabean Indonesia. Untuk pemberitahuan sarana pengangkut, pemenuhan kewajiban kepabeanan diwajibkan saat saran pengangkut tiba atau akan berangkat dari atau di luar daerah pabean. Pemenuhan ini merupakan salah satu syarat dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas pabean atas lalu lintas barang. Mengangkut barang tersebut disebut sebagai nahkoda atau agen pelayaran. Tentang waktu penyampaian, dalam hal atas barang tidak segera dilakukan pembongkaran, penyerahan pemberitahuan dilaksanakan untuk: 1. Sarana pengangkut melalui darat paling 24 jam sejak kedatangan. Yang kedua, sarana pengangkut yang melalui udara paling lambat 8 jam sejak kedatangan atau mendarat. Ketiga, sarana pengangkut melalui darat pada saat kedatangan. Untuk pengecualian penyerahan pemberitahuan dan daftar barang impor. Yang pertama, sarana pengangkut yang berlabuh paling lama 24 jam tanpa melakukan pembongkaran. Yang kedua, sarana pengangkut dalam keadaan darurat. Pengangkut dapat membongkar terlebih dahulu barang yang diangkutnya dan melaporkan keadaan darurat kepada KPPBC terdekat. Aktivitas pembongkaran. Pembongkaran barang merupakan satu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kedatangan sarana pengangkut dan penimbun barang. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, kegiatan ini diperlukan pengawasan oleh petugas bea dan cukai. Tujuannya untuk mengamankan hak keuangan negara. Sering terjadi barang-barang yang dibongkar tidak sesuai dengan yang dimuat dalam manifest. Oleh sebab itu, akan dikenakan sanksi administrasi dan kemungkinan pidana. Dapat terjadi bahwa barang yang dibongkar kelebihan atau kekurangan disebabkan adanya barang lain, tambahan, hadiah, atau titipan, dan kekurangan karena penyusutan. Untuk pengertian Undang-Undang Pasal 10A Ayat 1, kegiatan pembongkaran adalah barang yang datang dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut. Barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 10A Ayat 2 diatur mengenai pembongkaran, yaitu: yang pertama, pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya.
Yang kedua, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disadari secara langsung. Yang ketiga, pembongkaran yang dilakukan di luar pelabuhan. Dan yang keempat, terhadap barang yang dibongkar termasuk diwajibkan dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut dapat dilakukan di luar pelabuhan rede ke sarana pengangkut laut lainnya dan wajib dibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang ditetapkan atau ke tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut. Izin tersebut diberikan ketika 1. Barang impor tersebut bersifat khusus sehingga tidak dapat dibongkar di kawasan pabean. 2. Pembongkaran terhadap barang impor tersebut tidak dapat dilakukan di kawasan pabean karena terdapat kendala teknis. 3. Terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha pelabuhan. Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut dapat dilakukan di luar pelabuhan rede ke sarana pengangkut laut lainnya dan wajib dibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang ditetapkan atau ke tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut. Izin tersebut diberikan ketika 1. Barang impor tersebut bersifat khusus sehingga tidak dapat dibongkar di kawasan pabean. 2. Pembongkaran terhadap barang impor tersebut tidak dapat dilakukan di kawasan pabean karena terdapat kendala teknis. 3. Terdapat kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha pelabuhan. Jangka waktu pelaksanaan pembongkaran. Undang-undang seperti diatur dalam pasal 7A memberikan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, apabila pembongkaran tidak segera dilakukan, kewajiban menyampaikan pemberitahuan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali yang tidak melakukan pembongkaran paling lama dalam waktu 24 jam. Kedua, paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut untuk yang melalui laut. Yang ketiga, paling lambat 8 jam sejak kedatangan sarana pengangkut yang melalui udara. Yang keempat, pada saat kedatangan sarana pengangkut yang melalui darat. A. Dalam pelaksanaan pembongkaran dan kegiatan dimaksud dinyatakan selesai, pengangkut wajib menyampaikan daftar bongkar yang berisi jumlah kemasan, jenis kemasan, dan atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pembongkaran dalam jangka waktu paling lama 24 jam terhitung sejak pembongkaran selesai. B. Membuat berita acara serah terima barang yang ditimbun di TPS atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B dengan pengusaha TPS atau orang yang bertanggung jawab atas tempat lain dimaksud dan menyerahkan tembusan berita acara serah terima tersebut kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean. C. Pemberitahuan kegiatan pembongkaran untuk memudahkan pengawasan. Aktivitas penimbunan. Yang pertama, pengertian penimbunan. Penimbunan atau dengan kata lain menyimpan barang untuk sementara waktu dengan tujuan untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Penimbunan barang terjadi berkaitan dengan kedatangan sarana pengangkut yang membawa barang-barang impor untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh pabean atas barang-barang impor tersebut. Maka barang harus disimpan di dalam suatu tempat yang ditunjuk. Yang kedua, syarat penimbunan barang impor. Penimbunan barang impor yang belum diselesaikannya kewajiban pabeannya dapat dilaksanakan di TPS atau tempat lain yang diperlukan sama dengan TPS setelah mendapat izin KKPP BC diberikan dalam hal A. Sifat barang impor tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di TPS. B. Barang impor tersebut tidak dapat dilakukan di penimbunan di TPS karena terdapat kendala teknis. C. Terjadi kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha TPS. Penimbunan barang impor dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penimbunan di TPS yang berada di area pelabuhan lini 1, 60 hari sejak tanggal penimbunan di TPS yang berada di luar area pelabuhan lini 2, 60 hari sejak tanggal penimbunan di tempat lain yang diperlukan sama dengan TPS yang telah mendapat izin kepala kantor. Barang impor yang tidak dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sepanjang bukan barang yang dilarang diimpor, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Pengeluaran barang impor. Yang pertama, impor untuk dipakai. Pengertian impor untuk dipakai yaitu memasukkan barang ke daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai. Artinya, barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan oleh pemakai akhir atau habis dikonsumsi. Kemudian, persyaratan impor untuk dipakai. Pemasukan barang untuk dipakai dapat juga dilakukan tanpa harus membayar bea masuk terlebih dahulu.
asalkan yang bersangkutan menaruh jaminan sebesar pajak lalu lintas barang yang harus dibayar. Atau jika importir diberikan pembebasan atas biaya masuk yang harus dibayar, import dilakukan tanpa harus membayar biaya masuk, meskipun kemungkinan untuk pajak masih harus dibayar. Selanjutnya, pengeluaran barang impor untuk dipakai. Pada dasarnya, pengeluaran barang untuk dipakai terjadi setelah pemenuhan kewajiban pembayaran pajak lalu lintas barang dipenuhi. Tetapi, ada kalanya pembayaran pajak lalu lintas barang belum dilakukan atau atas barang-barang impor tersebut mendapatkan pembebasan atau keringanan pajak lalu lintas barang. Selanjutnya, ada dokumen yang diperlukan untuk pemberitahuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari kawasan pabean dilakukan menggunakan pemberitahuan pabean yang berupa pertama pemberitahuan impor barang PIB, yang kedua pemberitahuan impor barang tertentu PIBT, yang ketiga Custom Declaration BC2.2 untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut. Yang keempat, pencacahan dan pembeaan kiriman pos PPKP untuk barang impor melalui PT Persero Pos Indonesia. Yang kelima, pemberitahuan lintas barang untuk barang impor pelintas batas. Selanjutnya, cara pemeriksaan impor. Pemeriksaan pabean dilaksanakan selain untuk mengumpulkan data impor dan ekspor, juga harus menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan yang mengandung asas self-assessment. Dalam pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dengan aplikasi pemeriksaan pabeanan melalui beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem elektronik data interchange atau ID. Dilanjutkan penelitian administrasi yang didasari hasil penelitian komputer. Selanjutnya ada penetapan jalur. Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan atas profil importer yang dibuat oleh bagian pencegahan dan atau profil community yang disusun berdasarkan perkembangan importasi jenis-jenis barang yang banyak dilakukan pelanggaran. Ini terbagi atas jalur hijau, jalur merah, jalur kuning, dan yang terakhir jalur mitra atau jalur prioritas diperuntukkan bagi mitra utama. Selanjutnya, pemeriksaan pabean dengan cara pemeriksaan fisik. Jadi, pemeriksaan fisik ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas instruksi dari PFPD. Diperiksa dalam mengklasifikasikan dan penetap. Yang terakhir ada pemeriksaan fisik secara jabatan. Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik terhadap barang yang impor atau ekspor atau prakasa penjabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara dan atau memenuhi ketentuan pajak bea dan cukai, berwenang melakukan pemeriksaan jabatan atas barang impor atau barang ekspor. Selanjutnya ada impor barang penumpang. Jadi, setiap orang yang melewati lintas perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, baik itu udara, laut maupun darat, wajib memenuhi kewajiban pabeanannya apabila bersama dengannya dibawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan undang-undang. Selanjutnya, terdapat penggolongan barang penumpang. Yang pertama, barang penumpang yang dibebaskan dari pajak lalu lintas barang lainnya, yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, barang keperluan diri sisa perbekalan penumpang. Poin kedua, barang bawaan penumpang dari nilai pabeannya tidak melebihi FOB $500 untuk setiap orang. Poin ketiga,
barang bawaan penumpang bukan penduduk Indonesia seperti kamera, video kamera, portable radio, teropong, perlengkapan olahraga, laptop, telepon genggam, atau perlengkapan sejenis lainnya yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali saat meninggalkan Indonesia. Poin terakhir, barang bawaan penduduk Indonesia seperti kamera, video kamera, portable radio, teropong, perlengkapan olahraga, laptop, telepon genggam, atau sejenis lainnya yang telah dibawa ke luar negeri dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia pada saat keberangkatannya ke luar negeri wajib mengisi formulir yang telah ditentukan. Penggolongan yang kedua yaitu barang penumpang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya apabila nilainya melebihi 500 US dollar. Atas kelebihan top tersebut, penumpang wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Impor barang penumpang juga terdapat penetapan jalur. Yang pertama ada jalur merah yang digolongkan dalam hal penumpang yang membawa A. dengan nilai pabea melebihi batas pembebasan bea masuk dan diberikan dan atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai. Yang B. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang C. berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda atau publikasi pornografi. Yang D. berupa film sinematografi, pita video, berisi rekaman, video laser, disk, atau piringan hitam. Yang E. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai 1 juta rupiah atau lebih. Penjabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang yang melalui jalur hijau. Jalur terakhir yaitu jalur hijau dalam hal penumpang tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada jalur merah dan pemeriksaan fisik.